Karawang merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Karawang juga sering disebut dengan Kota Lumbung Padi dan Kota Pangkal Perjuangan. Meskipun demikian, hasil perikanan dan kelautan dari daerah ini juga memiliki potensi yang tidak kalah dibanding daerah lain. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, Haji Abuh Buhori MM menjelaskan, di Karawang terdapat 18.000 hektar lahan tambak bandeng yang tersebar di 9 kecamatan. Mulai dari wilayah Pakis Jaya di sebelah utara, sampai dengan Cilamaya Wetan di timur Kabupaten Karawang. Abuh menjelaskan, mengenai potensi ikan bandeng di daerah ini cukup besar untuk terus dikembangkan. Potensi ikan bandeng di Kabupaten Karawang ini cukup besar, terutama ya kalau kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat, karena Kabupaten Karawang ini mempunyai tambak sekitar 18.000 hektar yang tersebar di 9 kecamatan dan 23 desa, mulai dari ujung Pakis ya berbatasan dengan Bekasi sampai dengan Cilamaya Wetan berbatasan dengan Kabupaten Subang. Ikan bandeng merupakan primadona bagi masyarakat, terlebih di Kabupaten Karawang. Hampir dari seluruh masyarakat di sana, terlebih yang tinggal di wilayah tambak, gemar mengonsumsi ikan bandeng. Abuh menyatakan bahwa ikan bandeng di Karawang memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dan hal ini membuat harga ikan bandeng yang berada di Kabupaten Karawang lebih mahal dibandingkan daerah lainnya. Secara khusus ikan bandeng Karawang ini lebih mahal dibanding dengan ikan bandeng yang berasal dari luar Karawang. Kenapa demikian? Karena masyarakat sekarang sudah mulai melihat kualitas ikannya. Nah, untuk Kabupaten Karawang, produksi ikan bandengnya karena pengolahan kolamnya baik, misalkan kolamnya itu sebelum ditanam itu setahun 2 kali itu dicair itu lumpurnya diangkat dibuang, sehingga tidak ada sedimentasi lumpur yang berlebihan dan ikannya tidak bau lumpur. Nah, itu khas Karawang. Kalau di luar Kabupaten Karawang itu jarang diangkat lumpurnya karena tambaknya dalam-dalam. Kalau Karawang ini paling airnya aja tingginya di pelataran itu sekitar 20-30 cm. Nah, jadi yang dalamnya itu di carennya, di saluran kelilingnya gitu. Jadi yang dicair nanti kolam yang di saluran keliling di dalam tambak itu sendiri. Sehingga Karawang itu secara spesifikasi ikannya tidak bau lumpur dan tanpa diolah pun ikan Karawang itu rebutan kan bandeng Karawang itu. Selain rasanya yang nikmat, ikan ini juga kaya akan nutrisi dan dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tidak hanya kaya akan manfaat, ikan bandeng juga cukup menjanjikan untuk dibudidayakan. Terbukti dengan adanya banyak pengusaha yang sukses mengoptimalkan potensi perikanan yang ada di sana. Sehingga ikan bandeng menjadi sumber penghidupan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu pengusaha sekaligus pembudidaya ikan bandeng di Karawang adalah Winda Entrisnawati. Perempuan sekaligus ibu muda dari 3 orang anak ini bersama suaminya, meskipun terbilang baru dalam menjalankan usaha, namun bermodal keingintahuan dan dorongan dari almarhum ayahnya, menjadikan Winda berani untuk memulai usaha membudidayakan ikan bandeng. Latar belakang usaha kami itu awalnya memang berawal dari orang tua ya, almarhum bapak. Nah, beliau memang petani tambak udah dari 30 tahun yang lalu gitu. Makanya waktu kecil itu saya suka diajak main ke tambak gitu kan. Nah, dari situ ada rasa kecintaan. Cuman nggak ada cita-cita untuk jadi pembudidaya bandeng gitu ya, karena memang saya backgroundnya ekonomi ya, sarjana ekonomi. Nah, cuman saya pikir-pikir relevan juga untuk misalkan usaha agraris, tapi saya manage dengan manajemen yang lebih rapi dan lebih modern. Tak hanya melanjutkan usaha yang pernah dijalankan oleh orang tuanya, Winda juga turut memanfaatkan puluhan hektar lahan budidaya untuk ia kembangkan. Terbukti hingga saat ini berkat tangan dinginnya,
puluhan ton ikan bandeng mampu ia hasilkan dalam waktu 1 tahun. Nah, itu biasanya kalau kita misalkan beli atau sewa itu kita harus pastikan lahannya lahan bagus, lahan yang produktif gitu. Nah, biasanya dilihat dari kondisi lahan, kondisi pematangnya. Dari situ kita bisa nilai sih lahannya itu kira-kira ke depannya tuh bakal produktivitasnya tinggi atau enggak. Nah, biasanya sih kuncinya itu ya dari pengelolaannya. Selain bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar di Karawang, Winda juga turut memasarkan ikan bandeng hasil budidayanya hingga ke berbagai kota besar lainnya di Indonesia, seperti diantaranya ke Jakarta dan Kota Serang. Juga pengecer itu istilahnya namanya ojek mandiri atau independen gitu ya. Jadi mereka tuh ngecer ke jualnya di ecer gitu. Kalau misalkan depot itu kan partai besar ya, pembelian dalam partai besar gitu. Kalau misalkan kayak ojek lauk istilahnya penjual pengecer gitu, dia ngambilnya dalam partai kecil gitu. Untuk menghasilkan ikan bandeng dengan kualitas terbaik, secara intensif Winda memperhatikan berbagai hal dalam membudidayakan ikan bandeng. Dari mulai proses pemilihan benih dan perawatan, hingga proses akhir yaitu panen. Mengenai teknis pengelolaan dan pemeliharaan tambak, Winda mempercayakan hal ini kepada suaminya untuk mengelola langsung bersama bujang empang atau masyarakat yang dipekerjakan di tambak miliknya. Bibit kita datangkan dari wilayah Cemara ya, itu ukurannya 3 cm lah, 3 sentian. Disebutnya di sini ukuran gelang. Nah, yang nanti kita taruh di tempat disebutnya di sini ugeran atau pendederan ya kalau istilahnya, pembibitan gitu. Nah, itu untuk pemilihannya kita lihat dari selain dari ukurannya seragam gitu, nggak terlalu nanti yang ini terlalu gede, terlalu kecil, jadi cenderung seragam sama lincah. Pergerakannya lincah gitu. Biasanya dia ditaruh di dalam kantong plastik, gitu kan. Nanti di situ diisi 60 ekor dalam satu kantong itu. Itu yang lincah. Terus kalau misalkan dia dicemplungin ke air, dia langsung tenggelam. Karena itu titik awal suksesnya budidaya itu salah satunya yang terpenting dari pemilihan bibit sih. Adapun Asep mengungkapkan bahwa terdapat kriteria yang perlu diperhatikan dalam memanen ikan bandeng. Proses panen ikan bandeng dilakukan ketika ikan bandeng tumbuh dengan ukuran yang diminta oleh konsumen, yaitu berkisar antara 100 hingga 600 gram per ekor. Selain itu, panen ikan bandeng juga dilakukan berdasarkan pertimbangan ekonomi para pembudidaya. Misalnya, ikan dijual saat sedang harganya tinggi, atau pada saat adanya permintaan langsung dari konsumen. Ikan bandeng yang telah memenuhi kriteria untuk dipanen, selanjutnya ditangkap dengan menggunakan alat tangkap sederhana. Alat tangkap yang digunakan diantaranya seperti jaring insang atau gillnet. Dengan bantuan belasan orang yang turun ke tambak, jaring dibentangkan secara melintang di lokasi tambak, dengan ditarik ke satu arah. Hal ini dilakukan agar ikan bandeng yang berusaha keluar dari jaring akan tersangkut di jaring. Bandeng yang tersangkut selanjutnya akan lebih mudah dilepaskan, lalu dikumpulkan dalam wadah tertentu untuk ditimbang. Pemeliharaan dan perawatan dalam pembudidayaan ikan bandeng diakui Asep adalah suatu pekerjaan yang susah-susah gampang. Banyak tantangan juga hal yang perlu diperhatikan agar ikan bandeng tumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan. Tantangannya adalah satu faktor alam, ya. Kalau kebetulan kalau yang tambak yang di sini relatif aman dari abrasi, tapi mungkin di beberapa tempat di sana itu ancaman abrasi itu kelihatan, gitu. Jadi makanya ditanamin mangrove, supaya tidak si tambak itu tidak tergerus lahannya dari alam. Terus juga pada saat cuaca seperti ini nih, ini tantangannya besar juga, angin kencang, hujan tiap hari, sehingga itu otomatis pertumbuhan ikan bandengnya itu tidak
sebagaimana mestinya gitu. Kalau misalkan kalau ikan bandeng itu kan dia membutuhkan sinar matahari, dia butuh udara yang hangat untuk dia bisa bertumbuh kembang, sama kadar garamnya juga harus cukup gitu. Kalau seperti ini kan berarti otomatis kadar garam juga kurang. Angin kencang seperti ini dia untuk bertahan hidup juga lebih mengeluarkan banyak effort, banyak kalori yang terbuang bukan untuk membesarkan badan, tapi untuk bertahan hidup gitu. Sehingga kita kasih pakan sebanyak apapun, kalau cuacanya tidak mendukung, ya dia pertumbuhannya nggak optimal. Sama harga pakan ya, tantangannya juga. Jadi yang sering banget naik, sementara harga ikannya juga nggak begitu-begitu, sehingga mengurangi keuntungan gitu. Menjalani aktivitas sehari-hari di tambak membuat Asep paham betul faktor apa saja yang berpengaruh secara langsung terhadap proses pertumbuhan ikan bandeng miliknya. Salah satu faktor yang ia akui berpengaruh secara langsung terhadap proses pertumbuhan ikan bandeng adalah para pekerja di lapangan. Para pekerja dituntut untuk cekatan dan disiplin dalam merawat ikan bandeng. Selain itu, proses pemberian pakan dan kesiapan lahan saat memulai budidaya menjadi hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan. Dari awal tadi saya sebutin bahwa memang kunci awal kesuksesan budidaya bandeng ini dari pemilihan bibit. Kita siapkan lahan sebagus apapun, lahan sebaik apapun, cuaca sebagus apapun, kalau kualitas bibitnya nggak mendukung, tetap nggak akan berhasil. Tapi secara umum untuk maintenance tambaknya sendiri, salah satu yang terpenting adalah pemeliharaan, perawatan pematang, sama di sini disebutnya larenan, atau kalau ada di Jawa sana bilangnya caren ya. Jadi itu lumpur harus selalu diangkat. Lumpur harus selalu diangkat supaya dalam, terus pematangnya juga tinggi, sehingga sewaktu-waktu cuaca seperti ini, musim hujan gitu kan, sehingga si pematang ini tetap ada, tetap terlihat, tidak terini sama air, tertutup air. Karena kan kalau musim hujan itu sumber air itu dua, dari atas sama dari laut gitu. Dari atas hujan turun ke sini, sungainya juga banjir, dari laut ada pasang air laut. Bayangkan kalau misalkan si pematangnya ini nggak dibuat tinggi, sehingga dia bisa air dari sungai bisa masuk ke tambak, dan itu bisa menyebabkan kerugian gitu. Jadi intinya itu pengangkatan lumpur, pemeliharaan pematang harus selalu baik, terus pemeliharaan pintu air yang seperti ini, ya itu juga harus dipastikan harus bagus. Ininya juga penjaganya, dan kita juga harus pastikan si yang penunggu empangnya itu bekerja secara profesional. Iya, kadang di situ kuncinya juga. Tambaknya udah bagus, semuanya udah support, tapi si penjaganya empangnya ini kurang cakap lah istilahnya ya, kurang berpengalaman, kemudian banyak miss-nya, sehingga hasilnya nggak sesuai sama target. Kualitas ikan bandeng terbaik yang dibudidayakan oleh Winda menjadi incaran banyak distributor. Seperti yang diakui oleh Jihad Abidin, pria asli Karawang ini telah menjadi pelanggan setia dari ikan yang dibudidayakan Winda. Bahkan dari dulu, sejak tambak budidaya masih dikelola oleh orang tuanya. Gimana ukuran bandengnya? Ukuran bandengnya kalau misalkan dari size 6 sampai 10, 12 itu dibawanya ke Bandung. Kalau dari 4, 5, 3, sekilo 3 itu dibawanya ke Jakarta, ke Muara Angke, Muara Baru, kadang-kadang ke Serang. Dengan keberhasilan usaha budidaya ikan bandeng yang dijalankannya hingga saat ini, membuat Winda terus termotivasi untuk mengembangkan usahanya. Peran dukungan modal dan kegiatan pendampingan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau LPMUKP pun tak luput ia maksimalkan untuk terus dapat mengembangkan usahanya. Saya kebetulan berasal dari Kabupaten Purwakarta yang lokasinya budidayanya kebanyakan budidaya darat, terutama air tawar.
Sedangkan kalau di Karawang ini kebanyakan budidayanya dia lebih ke laut. Karena di sini potensi perikanan lautnya lebih luas dibandingkan di kabupaten lain, terutama di Purwakarta yang tidak memiliki laut. Jadi butuh pengalaman baru bagi saya, karena saya harus menimba ilmu lagi dari awal, karena ilmu saya yang didapat waktu saya sebagai penyuluh di Purwakarta sangat berbeda jauh saya waktu pegang LPP Karawang. Karena budidaya perikanan di Karawang ini lebih banyak ke budidaya air payau seperti ikan bandeng, udang. Kan kalau lautnya banyakkan penangkapan ikan seperti ada nelayan juga gitu. Nah, kalau di Karawang itu biasanya budidaya air tawarnya dia lebih ke ikan lele biasanya. Karena kalau ikan nila malah lebih banyaknya ditambak, jadi dia payau biasanya. Jadi adaptasi dengan air payau. Selain tempat membudidaya, Kabupaten Karawang juga memiliki begitu banyak tempat untuk mengolah hasil budidaya ikan bandeng. Hampir seluruh kecamatan di daerah Karawang mampu menghasilkan olahan ikan bandeng yang dapat dipasarkan ke berbagai daerah lainnya. Sentra olahan ikan bandeng ini ada hampir di semua kecamatan wilayah pantai itu ada, tetapi kita ada fokusnya yaitu di daerah Cicinde. Di Cicinde itu ada 3 desa di situ, ada Cicinde Utara, Cicinde Selatan, dan Jaya Mukti. Kecamatannya Banyusari gitu, kecamatannya Banyusari. Di situ ada kurang lebih 3.500 pengolah ikan, termasuk salah satunya adalah ikan bandeng. Itu bisa menjadi beberapa olahan seperti presto, kemudian ada pindang biasa, dan lain sebagainya. Sahabat Bahari masih di Kabupaten Karawang. Setelah belajar dengan pengusaha budidaya ikan bandeng yang sukses, tak lengkap rasanya jika belum belajar juga tentang bagaimana ikan bandeng khas Karawang diolah menjadi berbagai olahan lezat yang kaya akan gizi. Seperti di Gabungan Kelompok Pengolah dan Pemasar atau Gapoklasar Sri Rahayu yang berlokasi di Desa Jaya Mukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Di sini, para pecinta ikan bandeng bisa mendapatkan bahan baku ikan bandeng segar untuk diolah, atau bahkan olahan lezat pindang bandeng yang siap disantap. Gapoklasar Sri Rahayu itu adalah gabungan kelompok pengolah dan pemasar ikan yang berada di Desa Jaya Mukti. Gitu. Gapoklasar ini terdiri dari beberapa anggota kelompok Poklasar. Gitu. Kita itu membawahi ada 10 kelompok pemasar dan pengolah ikan ya. Jadi di bawah naungan Gapoklasar Sri Rahayu. Satu kelompok itu terdiri dari 10 sampai 15 orang. Jadi masing-masing kelompok itu ada ketuanya masing-masing. Jadi Gapoklasar ini yang menyediakan bahan baku buat 10 kelompok tersebut gitu Mbak ya. Tahapan dari proses pengolahan ikan bandeng dari awal sampai akhirnya siap dihidangkan menjadi olahan lezat tentunya mengalami proses yang tidak instan. Kalau alat sih pokok utama ya periser ini sendiri ya. Terus yang kedua ada palet buat dasar ikannya kan nggak boleh langsung bersentuhan sama mesinnya gitu ya. Ada juga tris, kalau kita bilang sih itu tris ya, yang kotak buat tempat ikan gitu. Jadi satu tris itu ada yang kita 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 15 kilo gitu. Jadi kita siapin tergantung kebutuhan anggota gitu. Diperlukan perlakuan khusus dari pembudidaya hingga pengolah agar kandungan gizi dan cita rasa lezatnya ikan bandeng tetap terjaga. Menjaga kualitas ikan bandeng sendiri harus cekatan dan disiplin, dari proses pengambilan ikan di storage sampai ke tempat pengolahan.
Setiap proses harus diperhatikan dengan baik. Ikan bandeng yang ada harus bersih dan juga higienis. Kalau SOP-nya itu tentu pastilah, artinya ini makanan ya, makanan itu harus layak makan. Terus pengolahannya juga airnya gitu harus layak minum, kan seperti itu gitu. Nah, gimana sih SOP-nya? Kan harus higienis pertama. Nah, mulai dari ikan yang kita dapat, kualitasnya yang seperti apa gitu, itu kita harus lihat benar. Sampai ke pengolahannya, mengolah kita tidak boleh kayak kita pengolahan mencuci itu kan tidak boleh rata dengan kaki. Harus di atas, karena nanti kalau rata bakterinya atau gimana kan seperti itu gitu. Ya ibu mah menekankan seperti itu, artinya higienis dululah. Nah, tapi kalau untuk mutu juga ini sudah diperiksa oleh BPOM, alhamdulillah sudah bagus. Ikan bandeng dipercaya kaya akan kandungan protein. Dalam 100 gram ikan bandeng, terdapat sekitar 20 gram protein di dalamnya. Selain itu, ikan bandeng juga mengandung vitamin B serta asam lemak omega 3. Terlebih, ikan bandeng juga bisa diolah menjadi berbagai jenis olahan lezat, seperti bandeng pindang, bandeng presto, bandeng cabut duri, dan berbagai olahan lezat lainnya. Salah satu olahan ikan bandeng yang menjadi andalan dan digemari oleh masyarakat adalah bandeng presto. Proses pengolahan bandeng presto dilakukan dengan menggunakan uap air yang bertekanan tinggi. Proses ini mampu membuat tulang dan duri ikan bandeng menjadi lunak. Setiap tahapan dalam proses bandeng presto harus diperhatikan dengan baik. Dari proses pencucian ikan, dan setelah dicuci, ikan ditempatkan secara tersusun pada panci presto. Lalu, ikan dibumbui dengan jahe, lengkuas, kunyit, gula, dan juga garam. Ikan bandeng dimasak selama 1 hingga 2 jam. Setelah itu, bandeng presto siap untuk disantap. Daun pisang yang digunakan sebagai alas dalam memasak bandeng presto ini menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Tak heran jika olahan bandeng presto ini mudah dikonsumsi dan digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Ikan yang paling sangat laku dijual oleh kami untuk kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah bandeng presto. Kenapa bandeng presto? Salah satunya adalah durinya lunak, sehingga kalau dikonsumsi sama anak-anak tidak akan menjadi bahaya. Nah, dengan adanya pengemasan yang baik sehingga menghasilkan produk olahan yang higienis dan bisa tahan lama, rata-rata bisa bertahan 1 bulan. Jika tidak dikemas, kekuatan ikan paling banter hanya 3 hari sudah basi. Untuk pemasaran, teknik pemasaran ikan bandeng presto ini bisa melalui grup-grup WhatsApp, bisa melalui online, bisa melalui dari mulut ke mulut, melalui instansi-instansi, melalui bazar-bazar dan pameran-pameran. Untuk pemasaran ikan bandeng presto kami sudah sampai salah satunya di Metro di Lampung, kemudian juga Tangerang, Bandung, dan Majalengka. Tingginya peminat olahan ikan bandeng menjadi bukti bahwa potensi budidaya ikan bandeng di Kabupaten Karawang bisa terus meningkat dan menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat. Sebelumnya, hal ini juga sudah disampaikan oleh Oki yang berharap pelaku budidaya ikan bandeng di Kabupaten Karawang terus memaksimalkan potensi daerah dan mengembangkan usaha di bidang perikanan. Potensi perikanan budidaya terutama ikan bandeng di Kabupaten Karawang memang sangat luas karena lokasi tambaknya itu di sini tuh sampai ribuan hektar. Itu dalam satu kecamatan itu bisa sampai 3.000 hektar atau lebih.
Nah, satu orangnya itu bisa minimal 4 hektar atau 6 hektar. Jadi tidak ada yang memiliki di bawah 4 hektar biasanya mereka. Nah, cuma kadang mereka itu belum memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi masih banyak juga lahan tambak itu sebenarnya milik dari orang luar Karawang kebanyakan, terutama orang Jakarta, terutama di luar Karawang gitu, kebanyakan pemilik tambak yang di sini di Kabupaten Karawang. Sedangkan potensi Karawang itu kan tambaknya sangat luas, padahal jadi sebenarnya masyarakat lokal itu bisa memanfaatkan tambak yang ada di Karawang itu. Jadi jangan sampai orang luar yang memanfaatkan tambak yang ada di Kabupaten Karawang, terutama jadi tidak menutup kemungkinan untuk ibu-ibu juga untuk memanfaatkan potensi ini. Contohnya seperti debitur LPMKP Bu Winda itu cukup bagus untuk memanfaatkan potensi tambak yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau perikanan budidaya itu khusus untuk laki-laki. Jadi perempuan juga bisa berperan untuk budidaya ikan di Karawang, terutama yang petambakan, karena biasanya ibu-ibu itu identik dengan pengolahan. Jadi kalau budidaya itu identiknya dengan laki-laki seperti itu. Abuh juga berharap bagi para pelaku usaha ikan bandeng untuk lebih inovatif dan kreatif dalam membudidaya dan mengolah ikan bandeng di Kabupaten Karawang ini. Harapan ke depan kami bahwa ikan bandeng yang ada di Karawang, terutama bagi para pelaku usaha, mereka diharapkan akan lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan usahanya. Seperti contoh, ketika bandeng itu dipanen, kemudian ada sebagian itu diolah lagi supaya mempunyai nilai tambah, kemudian dikemas dengan baik sehingga pemasarannya bisa lebih jauh dan akan mendapatkan nilai tambah daripada pendapatan, terutama untuk keluarganya. Seperti contoh misalkan bapaknya itu adalah pembudidaya bandeng, kemudian ibunya bisa jadi pengolah dan pemasaran hasil ikannya dalam bentuk misalkan presto atau bandeng bapuk dan lain sebagainya, sehingga akan mempunyai nilai tambah. Jadi pendapatannya itu bapaknya bisa dari sektor bandeng secara budidaya dan ibunya serta keluarganya bisa memperoleh pendapatan dari hasil olahannya. Sekira demikian. Meski pembudidayaan dan pengolahan ikan bandeng terbilang tidak mudah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa usaha ini bisa dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk diantaranya oleh perempuan. Dalam hal ini, faktor gender bukanlah menjadi hal utama yang dapat menentukan keberhasilan usaha yang dilakukan oleh seseorang. Untuk semua perempuan Indonesia dan di dunia, sebenarnya gimana ya, saya juga awalnya maksudnya nggak kepikiran apa sih usaha budidaya seperti ini, karena mungkin seperti nggak ideal, tapi saya pikir itu semua stigma yang salah ya. Jadi semua jenis usaha ataupun profesi itu tidak mengenal gender, semuanya mampu gitu kan. Selagi kita misalkan punya kemampuan, ayo kita semangat memperjuangkan usaha yang kita senangi, kita jalankan gitu. Insya Allah hasilnya juga baik. Terima kasih untuk LPM UKP karena sudah memberikan pinjaman modal ya kepada kami sehingga kami bisa berkembang seperti sekarang, bisa beli pupuk, bisa beli pakan, bisa beli bibit gitu kan, dan bisa berjalan, cash flow-nya tuh berjalan dengan sangat baik sehingga usaha kami juga makin berkembang. Dan harapan juga untuk semua petani tambak atau petani apapun gitu ya, terutama petani tambak budidaya bandeng, semangat terus, insya Allah kita bisa maju bareng-bareng. Keberhasilan Winda dalam membudidayakan ikan bandeng di Kabupaten Karawang menjadi inspirasi bagi wanita di Indonesia. Dengan memotivasi untuk tumbuh, juga pandai melihat peluang melalui pemanfaatan potensi yang ada di sekitar, siapapun bisa untuk meraih kesuksesan melalui usaha yang dijalankan. Karena sejatinya, kesuksesan bisa didapatkan oleh siapapun, termasuk oleh seluruh perempuan di Indonesia.